Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Naval Dava Fasya dari kelompok 4A akan menjelaskan tentang morfologi sperma. Bagian pertama ada akrosom. Akrosom struktur dari sperma terdiri dari kepala dan ekor. Akrosom merupakan sebuah struktur selubung yang menyelimuti kepala sperma yang mengandung enzim hyaluronidase. Pada ujung kepala sperma terdapat selubung tebal yang bernama akrosom. Fungsi akrosom adalah untuk melindungi inti sel sperma serta menembus lapisan ovum menggunakan enzim akrosin dan hyaluronidase. Akrosom mengeluarkan enzim hyaluronidase tepatnya di bagian gigi dan proteinase untuk menembus lapisan ovum. Karena enzim-enzim ini sperma dapat memasuki dan membuahi ovum. Bentuk oval dan bulat telur, panjang kepala, ukuran panjang kali lebar 5 kali 3 dan lebarnya 2,5 sampai 3,5. Yang kedua ada sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian sel yang terbungkus membran sel pada sel eukariota. Sitoplasma adalah bagian non-nukleus dari protoplasma. Pada sitoplasma terdapat sitoskeleton, berbagai organel dan vaskuli serta sitosol yang berupa cairan tempat organel melayang-layang di dalamnya. Fungsi sebagai menyokong dan memastikan keamanan molekul seluler dan organel yang berada di dalamnya. Organel sendiri adalah struktur seluler kecil dalam sitoplasma yang melakukan fungsi spesifik pada sel prokariotik dan sel eukariotik. Yang ketiga ada nukleus. Nukleus adalah organel yang ditemukan pada sel eukariotik. Organel ini mengandung sebagian besar materi genetik sel dengan bentuk molekul DNA linear panjang yang membentuk kromosom X dan Y bersama dengan beragam jenis protein. Gen di dalam kromosom inilah yang membentuk genom inti sel. Nukleus dapat juga dilihat dengan mudah dengan menggunakan mikroskop cahaya tanpa bantuan pewarna kimia. Yang setelah itu ada sentriol. Sentriol adalah leher sperma berisikan sentriol proksimal yang dinyatakan sebagai pusat kinetik aktivitas spermatozoa. Bagian badan dimulai dari leher dan berlanjut ke cincin sentriol. Salah satu bagian dari organ sel terdiri dari dua pangkat mikrotubula, yaitu tempat melekat ekor ke kepala disebut implantation fossa dan bagian ekor yang menonjol disebut capitulum. Dalam bentuk yang sama ada 3 tabung silinder yang terbentuk dari tubulin dan sebagian besar sel sentriol ditemukan dalam sel eukariotik. Setelah itu ada mitokondria. Mitokondria merupakan pembungkus sperma sebagai pembangkit energi pada spermatozoa. Bagian sitoplasma ini bisa dibilang sebagai pabrik energi sel karena ia bertugas mengubah lemak menjadi karbohidrat sehingga timbul energi dalam bentuk ATP. Pada mitokondria terdapat enzim yang mampu melepas energi dalam bentuk makanan pada proses respirasi sel, menyaring energi dari zat gizi dan menyediakan zat yang dibutuhkan oleh semua bagian sel. Fungsi mitokondria sebagai menyediakan energi untuk ekor dalam melakukan pergerakan. Yang terakhir adalah setelah ini ada ekor. Kelenjar panjang ekor sampai 9 sampai 10 kali panjang kepala dengan bentuk lurus memanjang dari kepala atau membentuk air gelembung. Ekor dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu middle piece yang berdekatan dengan leher panjang 10 mengelilingi pasang tubulus sentral pada keadaan normal. Leher dan medipiece berada dalam satu sumbu dengan sumbu panjang kepala. Ekor dibedakan atas 3 bagian, yaitu bagian tengah, bagian utama, dan bagian ujung. Setelah itu ada membran plasma. Membran
Sel adalah fitur universal yang dimiliki oleh semua jenis sel berupa lapisan antarmuka yang disebut membran plasma yang memisahkan sel dengan lingkungan di luar sel, terutama untuk melindungi inti sel dan sistem kelangsungan hidup yang bekerja di dalam sitoplasma. Pada struktur membran plasma hampir sama untuk setiap jenis sel. Secara struktural, membran plasma tersusun atas fosfolipid bilayer, yaitu dua lapisan lemak yang berkaitan dengan fosfat struktur fosfolipid. Fungsi membran sel ini sangat penting untuk memenuhi kebutuhan nutrisi sel dan membuang sampah-sampah sisa proses metabolisme. Perkenalkan, nama saya Sonda Ulamsari dari Peternakan 19 kelompok 4A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai morfologi ovum. Morfologi ovum terdiri dari 5 bagian. Yang pertama ada corona radiata, kemudian zona pellucida, kemudian ada membran vitelin, sitoplasma, dan nukleus. Berikut merupakan penjelasan mengenai morfologi tersebut. Morfologi ovum terdiri dari 5 bagian. Yang pertama terdapat corona radiata. Corona radiata ini merupakan lapisan terluar dari ovum. Corona radiata ini terbentuk dari sel-sel granulosa. Corona radiata ini berfungsi sebagai lapisan terluar yang melindungi ovum. Di dalam corona radiata terdapat cumulosoparus yang mengeluarkan cairan khusus berupa cairan asam yang disebut hyaluronat. Cairan hyaluronat ini akan bertemu dengan enzim hyalurodinase yang dikeluarkan oleh sperma yang akan memasuki ovum. Lalu kedua cairan ini akan membuka corona radiata sehingga terbentuk terowongan sehingga spermatozoa dapat masuk, yang kemudian nanti akan diteruskan ke zona pellucida. Lalu kemudian bagian kedua yaitu zona pellucida. Zona pellucida merupakan lapisan kedua dari ovum. Zona pellucida terdapat 3 bagian yaitu ZP1, ZP2, ZP3. ZP1 berfungsi menghubungkan ZP2 dan ZP3, sedangkan ZP2 dan ZP3 akan bekerja sama dengan membran vitelin dalam proses fertilisasi. ZP2 berfungsi untuk memblokade sperma yang sudah masuk ke membran dan sehingga spermatozoa yang masuk tidak lebih dari 1. Kemudian ada membran vitelin. Membran vitelin ini merupakan bagian setelah zona pellucida. Membran vitelin ini bekerja sama dengan lapisan ZP3 untuk memberikan sinyal kepada lapisan ZP2 supaya melakukan blokade sperma saat sudah ada sperma yang masuk, sehingga tidak ada sperma yang lebih dari 1 masuk ke dalam sel ovum. Membran vitelin berfungsi sebagai tempat pemisah kepala dan ekor sperma yang kemudian kepala sperma akan menuju ke nukleus. Saat ada sperma yang masuk, vitelin akan memberi sinyal, kemudian ruang perivitelin yang terdapat granula kortika yang akan lenyap. Sperma yang berhasil masuk ke vitelin akan meninggalkan plasma dan kemudian melebur bersama granulosa, kemudian bergerak menuju sitoplasma. Selanjutnya ada sitoplasma. Sitoplasma di sini merupakan cairan yang terdapat dalam sel yang mengandung banyak protein. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat transportasi kepala sperma menuju ke nukleus. Sitoplasma mengandung banyak nutrisi yang berguna untuk memberikan nutrisi untuk sel telur. Kepala sperma mengalami fusi dari sitoplasma dan mengeluarkan materi genetik berupa DNA yang akan diteruskan ke inti ovum, yang akan bertukar materi genetik dengan materi genetik di inti ovum. Kemudian yang terakhir ada nukleus. Nukleus merupakan inti sel yang membawa DNA, kromosom X, dan protein yang akan diturunkan ke turunannya. Nukleus sebagai pusat pengendali seluruh kegiatan sel. Kepala sperma yang telah putus dari ekornya akan masuk ke dalam nukleus dan terjadilah fertilisasi.
Kepala sperma yang berisikan nukleus sel gamit jantan akan bertemu nukleus sel ovum, kemudian akan bertukar materi genetik saat terjadinya proses fertilisasi. Demikian penjelasan mengenai morfologi ovum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Dafa Alamsyah. Saya dari Peternakan 2019 dari kelompok 4A, dan di sini saya akan menjelaskan tentang proses spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan spermatozoa yang terjadi di tubulus seminiferus. Spermatogenesis pada ternak sapi pertama kali terjadi pada saat berumur 10-12 bulan dan berlangsung selama 55 hari. Spermatogenesis terjadi dari proses pembelahan sel spermatogenium. Pembelahan ini terjadi secara cepat dan menuju ke lumen lobula. Terdapat dua tahap dalam proses spermatogenesis. Tahap dalam proses spermatogenesis yaitu tahap pertama diawali dengan spermatogonium yang masih bersifat diploid yang akan mengalami proses mitosis. Setelah mengalami proses tersebut, spermatogonium akan berubah menjadi spermatosit primer. Kemudian spermatosit primer ini akan memasuki fase meiosis 1. Setelah mengalami fase ini, spermatosit primer akan berubah menjadi spermatosit sekunder yang memiliki sifat haploid. Setelah mengalami proses tersebut, maka spermatosit sekunder akan mengalami proses meiosis 2 dan menjadi 4 spermatid yang juga memiliki kromosom haploid. Setelah mengalami proses meiosis 1 dan meiosis 2, spermatid akan memasuki tahap kedua yaitu mengalami proses spermiogenesis, maturase, dan diferensiasi. Dalam tahap ini terdapat 4 fase yaitu fase Golgi, akromusal, ekor, dan maturase. Pada fase Golgi terbentuk butiran proakrosom dalam alat Golgi spermatid. Granula akrosom ini melekat di salah satu sisi inti yang bakal jadi bagian depan spermatozoa. Kemudian pada fase akromusal terjadi distribusi bahan akromosom. Nukleoplasma berkondensasi dan sementara itu spermatid memanjang dengan batas kaudal menyempit dan membentuk sudut sehingga inti kelihatan seperti pipih dan tutup mengitari bagian ventral inti. Bahan-bahan akrosom menyebar dan berada pada bagian ventral inti. Kemudian ada fase ekor. Fase ekor, granula akrosom semakin membesar, bertambah pipih dan menuju bagian depan inti, sehingga akhirnya membentuk seperti tutup catat sementara. Pada fase yang terakhir yaitu maturase, bentuk spermatid sudah hampir sama dengan spermatozoa dewasa. Terjadi perubahan bentuk spermatid sesuai dengan ciri spesies. Spermatid yang telah berubah menjadi spermatozoa berhubungan langsung dengan sel Sertoli yang banyak mengandung glikogen sehingga spermatozoa mendapat makanannya. Akhirnya spermatozoa akan dilepaskan dari sel Sertoli dan menuju lumen tubulus seminiferus. Kemudian pada proses diferensiasi spermatid akan menjadi sperma yang sesungguhnya, sehingga hasil akhir dalam sperma. Pada tahap ini sperma akan mengalami penyempurnaan sehingga sperma akan beregenerasi menjadi sperma yang seutuhnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ibnu Janarko dari kelompok 4A. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai proses oogenesis. Oogenesis sendiri merupakan pembentukan ovum yang terjadi di ovarium. Prosesnya sendiri ada 3 tahap, yaitu penggandaan, pertumbuhan, dan pematangan. Pertama, pada tahap penggandaan akan membentuk oogonium. Kemudian pada tahap pertumbuhan, oogonium akan membelah secara mitosis menjadi oosit primer. Oosit primer ini bersifat diploid atau 2N. Kemudian oosit primer akan masuk ke tahap pematangan,
oosit primer akan membelah secara pada meiosis 1 menjadi oosit sekunder dan badan polar. Kemudian oosit sekunder dari sel folikel ovarium akan menuju ke tuba Fallopi. Di tuba Fallopi, oosit sekunder akan mengalami meiosis 2 dan menjadi ootit dan badan polar. Sedangkan badan polar pertama tadi akan membelah menjadi 2 badan polar. Kemudian ootit akan berdiferensiasi menjadi ovum atau sel telur yang sudah matang dan siap dibuahi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufiq Azakiri dari Peternakan 2019, kelompok 4A IRT. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai uji kualitas semen secara makroskopis. Uji kualitas semen secara makroskopis ini merupakan pengujian yang dapat dilakukan secara kasat mata tanpa menggunakan alat bantu seperti mikroskop. Nah, indeks dari uji kualitas semen secara makroskopis ini ada beberapa. Di antaranya yaitu volume, warna, konsistensi, dan juga derajat keasaman atau pH. Nah, yang pertama adalah volume. Volume ini dapat diamati dengan mengamati semen pada tabung berskala atau appendol. Umumnya volume segar itu memiliki volume 2 hingga 5 mm atau 0,25 mm jika menggunakan straw. Nah, banyak faktor yang dapat mempengaruhi volume ini, diantaranya yaitu bangsa, kemudian pakan, lingkungan, dan juga umur ternak. Yang kedua adalah warna. Warna dapat diamati dengan melihat sampel semen yang ada di tabung appendov tadi. Nah, pada umumnya semen yang memiliki kualitas baik itu berwarna putih hingga ke kuning-kuningan atau krem. Nah, warna semen ini dipengaruhi karena adanya pigmen riboflavin yang diproduksi oleh satu gen autosomal. Warna semen dipengaruhi juga oleh konsentrasi dari spermatozoa. Semakin tinggi konsentrasi spermatozoa, maka warnanya akan semakin kekuning-kuningan atau krem. Nah, sedangkan konsentrasi yang rendah maka akan mengakibatkan semen berwarna lebih bening. Oke. Yang ketiga yaitu konsistensi. Nah, seringkali konsistensi ini dikaitkan dengan kekentalan dari suatu cairan. Nah, dalam uji makroskopis, konsistensi dapat dilakukan dengan cara memiringkan tabung appendov berisi semen tersebut. Nah, dilihat di situ apakah semen itu kental atau cair. Nah, konsistensi dari semen ini juga dipengaruhi oleh konsentrasi dari spermatozoa. Semakin tinggi konsentrasi spermatozoa maka akan semakin kental. Dan sebaliknya, jika konsentrasi dari spermatozoa ini rendah maka akan semakin cair. Nah, semen yang baik itu memiliki konsistensi agak kental sampai dengan kental. Nah, warna dan konsentrasi semen juga menunjukkan kuantitas dari spermatozoa tersebut. Semen krem kental itu memiliki konsentrasi 1000 hingga 2000 juta mili semen. Sedangkan semen krem kental memiliki konsentrasi hingga 500 hingga 600 juta sel per mili. Semen yang memiliki sedikit kekeruhan dan cair itu kurang lebih memiliki 100 juta sel per milinya. Dan semen yang jernih atau seperti air itu memiliki konsentrasi kurang dari 50 juta sel per mili. Nah, yang keempat ini adalah derajat keasaman atau pH. Derajat keasaman atau pH yang baik pada semen itu sekiranya normal, kurang lebih 6,8 hingga 7,2 pada pH-nya. Nah, pengamatan pH ini dapat dilakukan dengan meneteskan sampel semen kepada indikator pH dan dicocokkan dengan acuan standarnya. Nah, keasaman semen ini sangat mempengaruhi daya hidup dari semen itu sendiri. Keasaman semen juga dipengaruhi oleh konsentrasi spermatozoa. Nah, konsentrasi spermatozoa yang semakin banyak maka akan memiliki keasaman yang lebih dibandingkan dengan konsentrasi yang lebih sedikit. Nah, itu dia
tadi merupakan uji makroskopis pada semen. Nah, sekarang kita bisa lihat atau memperhatikan video berikut. Setelah melihat video tersebut, kita dapat simpulkan bahwa sampel semen pada video pertama itu memiliki warna krem agak kental. Nah, ini ditunjukkan dengan saat dimiringkan, sampel semen itu tidak terjadi pergerakan secara signifikan. Nah, sedangkan pada video yang kedua, sampel semen itu terlihat lebih putih kebeningan dan saat dimiringkan itu seperti encer. Nah, itu menunjukkan bahwa video pertama itu kualitas semennya lebih berkualitas dibandingkan video yang kedua. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Juta Tiffany, peternakan 19 kelompok 4A. Saya akan menjelaskan tentang uji kualitas semen secara mikroskopis. Pada uji kualitas semen secara mikroskopis ini meliputi uji motilitas, uji abnormalitas, uji konsentrasi, dan uji mortalitas. Pertama, saya akan menjelaskan tentang uji motilitas. Pada uji motilitas ini, kita menghitung seberapa banyak sperma yang bergerak. Gerakan sperma ada 3 macam, yaitu bergerak maju atau progresif, bergerak berputar, dan tanpa adanya pergerakan. Alat yang digunakan dalam uji motilitas ini yaitu mikroskop, NaCl, motilitas massa dan individu yang diambil dari video YouTube Lab GPR. Untuk uji motilitas massa, saya memberi skor +3 karena terlihat banyak gelombang dan banyak sperma yang aktif bergerak. Untuk uji motilitas individu, saya memberi nilai 70% karena sperma banyak yang bergerak maju. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang uji konsentrasi. Uji konsentrasi pada sperma ini merupakan salah satu cara untuk mengetahui jumlah total sperma per mili cairan. Alat yang digunakan yaitu mikroskop, semen beku yang sudah ditowing, pipet, bilik hitung, spuit, cawan Petri, eosin 0,2%, hemositometer, pipet untuk eosin, cover glass, dan hand counter. Pada pelaksanaan uji konsentrasi semen dengan memasangkan hemositometer ke spuit, kemudian ambil semen sampai di garis 0,5, lalu ambil eosin sampai di garis 101. Kemudian tutup ujung dengan kedua jari, lalu homogenkan dengan membentuk angka 8. Kurang lebih selama 2-3 menit. Lalu semen tersebut diteteskan pada bilik hitung dan diamati di bawah mikroskop dengan perbesaran 400 kali. Berdasarkan video yang pertama, semen terlihat berwarna krem dan kental yang ditunjukkan dengan pergerakan yang tidak signifikan saat dimiringkan. Sedangkan menurut video yang kedua, terlihat semen berwarna lebih putih dan encer saat dimiringkan. Dengan demikian, sampel semen pada video pertama memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan sampel semen pada video kedua. Standar konsentrasi semen pada beberapa ternak yaitu untuk kambing normalnya berkisaran 2.500 juta dan untuk sapi di atas 1.000 juta per mili, sedangkan pada ayam 4-6 miliar sel per mili. Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan oleh teman-teman saya, dapat disimpulkan bahwa
Sel gamet jantan terdiri atas akrosom, sitoplasma, nukleus, sentriol, mitokondria, ekor, dan membran plasma. Sedangkan sel gamet betina berupa ovum terdiri dari 5 bagian, yakni korona radiata, zona pellucida, membran vitelin, sitoplasma, dan nukleus. Kemudian, untuk proses spermatogenesis terdiri dari beberapa tahap, yaitu mitosis, meiosis 1, meiosis 2, sperma yang menghasilkan 4 spermatid yang akan berdiferensiasi menjadi sperma yang sebenarnya. Untuk proses oogenesis terdiri dari proses penggandaan, pembelahan, pematangan yang menghasilkan ovum dan badan polar. Untuk uji semen terbagi menjadi 2, yakni secara makro dan mikro. Secara makro yang dapat dilihat dengan mata telanjang, yaitu warna, konsistensi, volume, dan pH. Sedangkan secara mikro dengan menggunakan bantuan mikroskop yang dapat dilihat yakni mortalitas, motilitas, abnormalitas, dan konsentrasi. Demikian kesimpulan dan penjelasan dari kelompok 4A. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.